Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji ialah rukun Islam yang kelima. Bagi umat Islam, pergi haji ialah suatu ibadah penting untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa tanah suci ialah tempat yang mulia, sehingga orang-orang yang pergi haji dengan uang yang tidak halal akan langsung mendapatkan balasan yang nyata ketika berada di tanah suci. Tak jarang jamaah haji maupun umroh mengalami banyak kejadian aneh saat berada di tanah kelahiran Nabi tersebut. Mekah dan Madinah ialah kota suci yang dipercaya banyak orang bila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, maka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal. Seperti kisah aneh yang dialami oleh seorang dukun asal Indonesia ketika menjalankan ibadah umroh ke Mekah. Dukun tersebut mengaku tak dapat melihat Ka'bah, bahkan meminta pulang sebab khawatir dicari anak dan istrinya. Kisah ini diceritakan oleh seorang YouTuber asal Indonesia, Muhammad Sofi, yang sudah menetap di Arab Saudi sejak tahun 2009 lalu. Bahkan ia pun sering kali membantu jamaah asal Indonesia saat umrah ataupun haji. Sofi menceritakan ketika berada di Mekah, si dukun tersebut kerap kali meminta pulang sebab takut anak istri mencarinya, padahal mereka sudah berada di Mekah. Kejadian yang serupa juga menimpa si dukun ketika melakukan tawaf di kota Madinah. Kepada Sofi, dukun tersebut mengaku tak percaya jika sudah tiba di Madinah. Dukun itu mengatakan bahwa hotel yang ditempatinya ialah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari. Bahkan dukun itu juga mengatakan sering melewati hotel yang ada di Madinah menggunakan ojek. Ternyata dukun tersebut merasa masih berada di kota tempatnya tinggal di Indonesia. Umroh yang dilakukan dukun tersebut ialah hadiah dari seorang pejabat yang telah dibantu dalam pemilihan umum. Pejabat tersebut menjanjikan hadiah umroh bagi orang-orang yang mau membantunya untuk menang di pemilu atau pemilihan umum. Salah seorang di antara mereka yang mendapat hadiah tersebut ialah dukun yang baru dikenal Sofi itu. Tak hanya itu, saat tiba di kota Madinah, dukun tersebut selalu meminta pulang dengan alasan takut anak-anaknya mencarinya sebab sudah tak pulang berhari-hari. Sofi yang kala itu bersama si dukun terheran-heran melihat perilaku dukun tersebut. Ia kemudian menanyakan kepada dukun itu apakah pernah ke Madinah sebelumnya, namun si dukun menjawab belum pernah sama sekali. Kemudian Sofi pun membawa dukun itu salat di Masjid Nabawi. Hingga sampai di sana, dukun tersebut masih tidak menyadari sudah berada di Madinah. Hal yang sama juga terjadi saat di Mekah. Dukun ini melaksanakan ibadah tawaf sa'i menggunakan kursi roda sebab Sofi takut dukun tersebut hilang tersasar. Namun sesudah tawaf sa'i di Mekah, si dukun juga masih tak menyadarinya. Dukun itu merasa bahwa ia hanya keliling di kota tempatnya tinggal menggunakan sepeda. Setelah itu Sofi mengajak dukun tersebut salat asar di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ketika berada di depan Ka'bah, selesai sholat, Sofi pun mulai menasihati si dukun untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik dan bertaubat. Sofi menasihati dukun itu untuk membuang peralatan dukunnya dan mengatakan bahwa mereka sudah berada di depan Ka'bah. Mendengar perkataan Sofi, dukun tersebut marah. Ia tak mau membuang peralatan dukunnya sebab mengaku menggunakan ayat Al-Quran. Sudah sekian lamanya mereka berada di depan Ka'bah, tapi sang dukun tetap tidak dapat melihat Ka'bah. Bahkan ketika Sofi bertanya kepada si dukun apakah sudah bisa melihat Ka'bah, sang dukun malah menjawab ia hanya melihat gambar Ka'bahnya saja, bukan Ka'bah yang asli. Ketika makan malam bersama jamaah lain, Sofi bercerita kepada jamaah lain jika ia sudah membawa dukun tersebut salat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya apakah si dukun sudah bisa melihat Ka'bah, Sofi menjawab bahwa si dukun masih tidak bisa melihat Ka'bah, melainkan hanya melihat gambarnya saja. Akan tetapi setelah dukun tersebut dibimbing mutawif untuk mengingat kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, beristighfar dan berdoa serta memohon ampunan kepada Allah, akhirnya ia baru bisa melihat Ka'bah pada putaran tawaf ketiga.
Dukun tersebut baru menyadari jika sudah berada di tanah suci pada saat melaksanakan tawaf wada atau tawaf pamitan. Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu di jalan yang benar dan tidak menduakan Allah karena dosa syirik sangat susah terhapuskan.